Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat channel Eka Fendi Aspara. Hari ini saya akan mendatangi salah satu penggemar bonsai lagi. Jadi kita sekarang dalam acara bincang santai tentang bonsai. Nah, kita akan mendatangi salah satu anggotanya ya. Nah, ini jalan menuju rumah Mas Ranto. Rumah Mas Ranto ini di depan Kodim, nanti ada warung makan. Kemudian belok kiri kalau dari Pasar Liwa, belok kiri terus turun. Nah, ini ke bawah. Ini rumahnya dekat di perkebunan, kemudian dekat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tuh kayaknya. Ya, ini tempatnya asri. Jadi memang cocok untuk budidaya bonsai, ini memang pas lokasinya. Ya, kita lanjut ya. Nah, oke sahabat, kita sekarang sudah sampai ke rumahnya Mas Ranto. Seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol atau bincang santai tentang bonsai. Kalau kemarin sudah sama Pak Ketua PPBI, Pak Dr. Wawan. Nah, hari ini kita ke salah satu anggotanya, Mas Ranto. Nah, ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Ini sebagian nih bisa dilihat koleksinya ya. Oke, ikutin saya ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, itu Mas Ranto. Assalamualaikum Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bisa ketemu sama Mas Ranto ini di markasnya ini. Lanjut ngobrol-ngobrol sama Mas Ranto. Kenalan dulu namanya ini. Kalau nama KTP boleh, nama udara boleh. Kalau biasa dipanggil sih Ranto Liwa. Ranto Liwa ya. Di FB juga Ranto Liwa. Ya, kalau misalnya di sekitar lingkungan sini, karena kadang orang nanya nih, nanya Ranto mungkin nggak kenal orang sini ya. Kalau sekitaran sini siapa namanya Mas? Miss Ranto, nama Miss panjangnya Ranto Miss ya. Ranto. Oh, Miss Ranto Makanya ya. berujung. Ranto bonsai aja udah tahu lah ya, cari bonsai ya. Nah, bisa ini apa namanya, alamatnya tadi memang udah saya jelaskan sedikit di video. Nanti bisa Mas Ranto apa namanya kasih tahu dulu alamat kalau mau ke sini nih. Kalau alamatnya kita tepatnya sih depan Kodim ya. Depan Kodim ya. Kodim, Masuk gang. masuk gang, samping warung Bundul. Iya. Turun ke bawah ya, agak curam sih. Iya. Lokasinya. Iya. Ya itu yang seperti saya cerita tadi, lokasinya memang cocok ini untuk bonsai. Untuk bonsai. Nah, itu pembukanya sedikit. Bisa cerita nih kok bisa tanda kutip nih terjerumus atau nggak sengaja bermain bonsai, atau ini dari ngelihat dulu atau kayak ada yang ngajak atau kayak apa Mas? Ya awalnya dulu sih 2008 dulu melihat kawan dari Kerui. Iya. Dulu buka stand waktu pameran di Pemda kan. Pemda Kerui masih Lampung Barat dulu Masih ya. Lampung Barat, beneran. Masih gabung ya. Jadi ngelihat dia buka pameran, lihat bonsai-bonsai ya tertarik juga. Gitu ya. Nah, nanya-nanya bahan, rupanya di Lampung Barat banyak. Banyak ya. Dia mulai dari sana sih tertarik. Itu siapa nama ini yang dari Pesisir Barat itu dulu? Bang Andri. Bang Andri ya. Nah, Bang Andri sekarang udah di Pulau Pisang. Terus si Dongairin. Iya. Mereka udah dari tahun 2008 itu ya. Jadi kalau udah 12 tahun yang lalu lah ya. Luar biasa. Sempat vakum ya. Vakumnya itu karena ngapa dulu kendalanya? Karena cuma beberapa orang aja yang hobi. Iya. Dulu hanya kami orang dihitung itu hanya orang 10 lah. Iya. Kayak si Mas Nasir, Iya. terus Penandi. Iya. Ya sekitar orang 10. Iya. Jadi mainnya di situ-situ aja. Itu ya. Jadi mungkin ada waktu bosannya gitu ya. Jadi jenuh karena mungkin ini. Nah, sekarang sekitar tahun 2017-an ya yang mulai 4 tahun yang belakangan. 2016 ya, sekitar 2015-16 mulai rame lagi bonsai. Kemarin cerita dikit dari Pak Wawan, malah katanya kenal-kenal pebonsai yang ada di Lampung Barat ini malah event di luar katanya. Sehingga kumpul lagi gitu. Iya benar. Pernah pameran di luar, kenal-kenalan nggak taunya sama-sama dari Lampung Barat katanya. Sehingga akhirnya berkumpul lah bikin PPBI itu ya. Jadi waktu itu kalau Pak Dr. Wawan dulu kan, Ya.
kalau kontes ke Jawa atau ke jauh-jauh lah, Iya ya, dia memang sudah sering, jadi cuma Sering ya? tahu-tahu aja gitu. tahu-tahu aja Dia ya. nggak taunya Tapi belum kumpul-kumpul Belum. gitu ya. Belum kenal bener gitu ya. setelah saking banyaknya yang hobi, kita Iya. pertama buka pameran waktu Leo Fair 2017. Iya. Dari situ mulai ramai. Mulai rame ya, mulai rame dan mulai banyak yang tahu tentang bonsai Benar, gitu ya. Selama ini mungkin informasi tentang bonsainya itu kurang banyak yang tahu karena mungkin pameran jarang gitu kan. Jadi orang umum-umum juga belum banyak yang tahu gitu. Bahkan yang belum tahu orang bonsai itu seperti apa. Iya. Apakah hanya rimbun itu bonsai? Iya, Rupanya beda. iya. Nah, itu tadi jelasin sedikit. Bonsai itu apa itu? Rimbun apa istilahnya ya? Spesifikasinya yang bisa dikatakan Bonsai. satu pohon yang bonsai itu kayak apa itu? Nah, bonsai ini sebenarnya miniatur pohon besar di alam. Iya. Kita kerdilkan. Berarti kan yang kita butuhkan Ya. seperti ini. Iya, Batang, iya. dahan, Dahan, ranting, anak ranting, dan cucu ranting. cucu Jadi ranting. semuanya harus apa ya? Dan ada daun juga gitu. Dan ada daun ya. Ini Tapi posisi kalau- di pruning. Oh, posisi ini. Tapi memang sebenarnya kalau dalam kontes harus ada daun ya, Mas? Enggak juga. Enggak juga ya. Justru malah kita gunduli, kita pruning. Oh gitu sengaja ya. Memang ada ininya mungkin ya, kelas-kelasnya kali ya. Kelas-kelasnya benar. Iya. Jadi, nah itu tadi pengalaman berarti sudah lumayan lama nih 2008, kemudian sempat vakum dulu. Iya, benar. Gitu. Nah, kalau Mas Ranto ini apa namanya koleksi-koleksinya ini buat sendiri atau ada juga yang tuker-tukeran sama temen lain atau ada juga yang mungkin beli atau seperti apa? Ya, kita yang cari di alam Iya. ada juga. Terus yang kita beli ya ada juga. Ada juga gitu ya. Yang tukar sama kawan ya. Ada juga. bagus ya. Ya gitu. Nah, apa namanya? Nah, itu tadi kan sempat vakum, kemudian ini apa namanya? Ada nggak Masih bahan istilahnya cibiran gitulah, cibiran atau omongan yang nggak enak dari keluarga ini ngapain jauh-jauh ke hutan nyari-nyari pohon kayak gitu, dan itu dikecilin lagi kan, orang kan pengen pohon itu digedein bisa bikin papan gitu kan, nah ini dikecilin gitu, ada nggak pengalaman gitu? ada sih ya. Iya. Waktu pertama-tama mulai hobi lagi, mulai main Iya, lagi. iya, Ya kita kan namanya dari hutan, bukan dari hutan sih, dari belukar-belukar. iya belukar ya, ya, Nah itu tetangga ya banyak yang bilang sih, iya, kok tunggul-tunggul dibawa pulang ini. iya untuk apa? Mending nanam sayur. Nah gitu kan, nanam sayur, nanam kol, nanam ini penghasilannya udah lebih jelas gitu Ya, kan. benar. Apa namanya panennya udah jelas berapa bulan sekali. Nah kalau bonsai ini kan panennya kita nggak tahu. Ya, Iya. Tapi setelah itu kayak mana tanggapannya tetangga-tetangga itu, setelah kan itu baru lihat bonggolnya aja tuh, belum berbentuk gitu. Nah setelah berbentuk kelihatan ya bagus gitu tuh, kayak apa, ada omongan lagi nggak dari yang ada omongan lagi setelah lihat ya bonggol kita bawa pulang, setelah Iya. tunas kita rawat, kan, Iya. kita arahin, kita Iya. rawat. Setelah bagus, ya kadang-kadang kan ada kawan ke rumah. iya Jadi ngelihat, ya mungkin sih dibawa pulang, jadi ya dari situ. keren juga gitu, bagus gitu. Oh, Ternyata berarti ada nilainya juga. iya nilainya ya. Nah itu tadi mungkin ya istilahnya untuk orang awam itu kan ya itu tadi Nah, kita ke belukar-belukar nyari bonggol yang hama lah gitu ya, hama nggak terpakai, dijadiin itu untuk apa, belusuk-belusukan nggak karuan gitu kan. Ternyata hasilnya ya ini tadi nih, ini salah satu, ini apa nih Bu? ini pohon arabica. Nah ini Arabica kopi? Bukan kopi. Oh bukan. Nah, ini dari Jawa, adanya di Jawa sih. Oh di Jawa ya. Nah kan kayak gini nih kan, wah indah ngelihatnya kan. Kalau baru bonggol-bonggol yang ini mungkin ya. Kalau Nah. ini, Ya kalau ini Iya. hasil dari biji, Om. biji ya. Tanam semayan dari biji. Oh iya. Sudah 3 Waduh. tahun proses. Luar biasa nih, dari biji bisa kayak gini nih, luar biasa. Saya dulu pernah hobi sedikit lohan. Dari besar gini nih, besar gini lohan 15.000 sampai 4 tahun nih baru gede gini. Ya, artinya saya tahu nih prosesnya. Kalau dari biji udah bisa gede gini nih jelas lama ini. Nah,
tadi balik ke penghasilan nih. Kan karena kalau tadi kan jelas nih kalau nanam kol, nanam sayur jelas penghasilannya. Nah, kalau istilahnya apa namanya Di hobi hobi bonsai ini kasarannya kalau tuh ininya dapat uang nggak gitu dari situ dari hobi ini. Kalau dari hobi sih, kalau untuk namanya, karena kalau untuk bisnis nggak bisa sih. Iya, iya. Karena kita hobi dulu, setelah hobi Iya. ya kita banyak kawan-kawan. Iya. Setelah kawan share atau senang dengan pohon kita kan, Iya. ya kadang disitulah ada nilainya. Bisa berpenghasilan juga ya. Ya pasti bisa berpenghasilan karena gini kadang kayak saya hobi motret juga. Ya. Itu ngapain motret pagi-pagi subuh gitu. Kalau motret nikahan udah jelas kan, moto nikahan udah itu dapat job, ini dapat uang. Nah, kalau motonya jalan-jalan aja, udah itu moto pemandangan, subuh-subuh berangkat, pulang kadang-kadang sudah sunset, itu ngapain itu. Tapi memang terkadang kalau yang saya rasain Ah, ada juga sih beberapa kadang kita dapat uangnya juga, mungkin kita moto hari ini mungkin 4 tahun 3 tahun yang akan datang terkadang foto kita dibeli kemarin terakhir saya pernah dibeli sama Bunda Dokter Adi 2 cetakan foto, 1 cetakan foto 4 juta, tapi 4 juta itu udah sama frame sama cetak ini ya lumayan lah gitu kan, untuk covid ini lumayan lah, ada bisa nutupin ini dikit kan. Jadi ya mungkin hobi kayak gitu ya Mas ya. Jadi kadang ada kejutan juga gitu ya. Kita nggak terduga misalnya ngerawat udah berapa puluh tahun ada gitu. Tapi memang tidak seperti sayur lah gitu. Kita 3 bulan sekali udah pasti ini. Ini kadang-kadang ya kejut-kejutannya gitu ya. nggak tiap hari gitu. Nggak tiap hari ya. Harus laku atau apa, nggak tiap hari. Iya, iya. Karena tadi memang hobi sih. Kalau sudah hobi ini udah nggak bisa, nggak ada obatnya lagi kalau hobi itu. Iya. Karena hobi itu kadang-kadang yang kata orang mahal itu sih sama orang yang bukan penghobi itu gitu. Benar. Kalau saya istilahnya suka gitu, tapi belum hobi bener nih kalau bonsai. Artinya kalau suruh beli itu, waduh mahal amat gitu. Nah, tapi kalau yang memang sudah tahu makna ininya kan, ya murah-murah aja, sama kayak beli kamera gitu kan. Kayak beli kamera juga menurut orang, wah mahal amat kamera, gini aja kamera. Tapi untuk yang penghobi ya relatif gitu mahalnya gitu kan, tergantung kebutuhan. Nah, selain ngebonsai kemudian jual bonsai, kata Mas Tony buat ini juga nih, apa namanya, perlengkapan untuk bonsai. Nah, itu yang bisa dijual lah gitu ya, bisa benar, untuk mingguan ya. Untuk harian, untuk Betul, mingguan. ya. Itu bikin apa, Mas? Bikin hong, pilar. Hong itu Untuk kayak apa seperti ini? ini. Nah, ini hong nih namanya nih. Untuk tatakan bonsainya. Iya. Oh, ini dari semen ya? Dari semen. Semen ya. Sama bikin pot juga. Bikin potnya ini ya. Potnya. Oh, gitu. Jadi yang beli hong sama potnya itu ya penghobi juga Penghobi gitu. juga, benar. Nah, itu kan menghasilkan juga sebenarnya kan. Kemudian membantu merawat juga nggak punya teman-teman yang lain gitu. Ya, kebetulan bantu merawat juga. Ya. Punya kawan-kawan yang lain. Ya paling nggak kan dapat kopi kan. Iya. Ya itu kan rezeki itu kan. Betul. Iya. Nah, bisa lihat nggak proses buat ininya, hong-hongnya apa? Buat pot paling. Buat pot ya, masih lagi buat pot ya? Ya boleh. Nah, ini yang lagi dikerjain ya, hong-hongnya. Ini yang tinggal ngaci aja deh. Ya, Tinggal ngaci. hongnya. Tinggal ngaci. Ini cetak. Nah, ini cetakan. Oh, ini cetakannya nih. Ah, Iya. Cetakan potnya. Cetakan hong. Oh, ini cetakan hong nih. kalau pot kita manual bikinnya. Iya. Kalau kayak gini nih kisaran berapa Mas ini harganya nih? Kalau seperti ini kita jual 50.000. 50.000. Wah, Kalau sudah tinggi seperti yang bulat tadi itu Iya. udah beda lagi. beda lagi. Ya 50.000 ya masih standar ini kan, Standar. ini semua ini. Semen. Semen semua ini. Potnya belum kerja. Kalau 1 sak semen berapa hong dapat? Itu bisa 4 sampai 5 hong. 45 hong ya. 1 sak, Satu sak. 1 sak semen berarti ininya apa? Hanya satu-satu. Satu-satu ya, bukan 1 sak 1 truk. 1 sak 1 truk ya, ambiar nanti. Ini kan bahan-bahan bonsai semua. Ini bahan bonsainya. Masih kita ground kan, Iya. makanya belum kita potin. Ya, masih dibesarin gitu ya. Masih dibesarin lagi. Biar bondolnya apa-apanya itu.
Ah, ini bahan semua nih. Masih bahan semua. Iya. Kalau pot ya ini tempat produksi. Wah, ini nih dia tempatnya tuh. Kalau jadinya seperti ini sih. Oh iya. Senang kawan. Kalau kayak pot gini sekitaran berapa nih harganya? Kalau seperti ini kita jual biasanya 50. 50.000 tergantung besar sama rumit ininya kali ya. Tingkat kesulitan Bentuknya itu ya. Iya. Ini tempat muternya nih. Iya. Oh, kayak bikin ini ya. Apa namanya sih? Gerabah-gerabah gitu ya. Iya. Ini buat sendiri nih kayaknya dari gear motor nih. Di cakram motor. Oh, cakram motor. Kasih kelas. Oh ya cakram ya. Oh gitu tuh. Berarti buatnya ini ya. Iya. Tapi memang dari semen semua bahannya. Dari semen semua ya. Nggak bisa nyoba dari bahan tanah liat gitu. Kalau tanah liat mungkin karena tanah kita di sini juga kurang bagus. Kurang bagus ya, takut pecah ya. Nah, jadi agak lama juga sih. Iya. Di beberapa pohon koleksinya Mas Ranto ini ada yang udah pernah menang kontes atau dapat penghargaan apa gimana ini? Kebetulan kalau yang sudah dibawa kontes, Iya. ya rata-rata sudah laku. Sudah waduh. Nah, itu kan keuntungan itu. Ternyata salah satu tripnya biar kita dapat keuntungan berarti ikut kontes nih. Ikut kontes. Jadi ikut kontes, kalau misalnya biasanya menang dapat apa itu bintang, Itu kan ada dapat kelasnya. apa ya kelas-kelas. Mulai dari kelas prospek regional, Ya, media sampai utama, Sampai sampai utama. bintang. Sampai bintang. Udah paling tinggi. bintang itu yang paling tinggi ya. Jadi semakin kita dapat kategori apa ya semakin mahal nanti ya. Iya, semakin. Apalagi kalau misalnya belinya di pas kontes gitu kan, nilainya lebih tinggi gitu dibanding kalau kita misalnya kolektor tuh datang ke rumah gini kan beda gitu kan. beda. Iya ya. Sama kayak hobi foto lah. Kalau saya kan sering ikut lomba-lomba foto. Jadi kalau sering ikut lomba foto, foto kita udah menang, nama kita terangkat. Kemudian foto-foto kita terangkat dan harganya ya akan lebih ada harganya gitu dibanding kalau kita tidak pernah ikut kontes, tidak pernah ikut lomba gitu. Jadi yang mahal sertifikatnya lah ya. Iya, sertifikatnya. Sama kayak misalnya kalau hobi ayam tuh kan kalau sudah menang aduan kan beda harganya. Burung juga gitu kalau udah menang kontes gitu kan. Iya ya. Jadi yang sudah bagus-bagusnya udah terjual semua. Ya namanya Iya. lari juga ke jadi kolektor. ya. Kolektor lagi ya. Jadi nah kalau misalnya dapat uang misalnya dibeli orang nih. Itu untuk kayak mana nih? Uangnya apa dibeliin lagi ke koleksi lain atau kayak mana itu biasanya? Biasanya sebagian kita beliin untuk koleksi lain. Koleksi lain. Sebagian untuk penghidupan. Untuk modal hidup. Iya ya. Berarti intinya sebenarnya Mas Ranto dari bonsai ini sudah bisa menghidupi lah ya gitu dari buat ini tadi apa namanya hong, buat pot, kemudian ya bikin bonsai juga gitu. Sebenarnya ya Ya, kalau untuk penghasilan sih lumayan sih. iya ada iya. Cuman kita kadang-kadang kan kalau kita hanya di bonsai saja, Iya. ya hanya orang tertentu Iya iya iya. membeli gitu. Iya. Hanya yang hobi lah ini. Iya iya. Jadi kita larinya ke pot, ke hong untuk harian. Iya iya. Jadi pot hong ya artinya tetap bonsai kan nggak maksudnya Benar. tidak ngebun, Ya, lain tidak ya. Jadi tetap bonsai walaupun mungkin bukan hanya melulu di pohonnya, tetapi bikin perlengkapannya, aksesorisnya lah gitu Bahkan ya. kita jual bibitnya. Nah, bibitnya. Jadi bibitnya jual, aksesoris hong sama apa itu tadi, Ya. potnya juga buat. Nah, ini kan jadi industri rumahan, industri iya ya. Iya. Mestinya ini masuk program saya yang gerbek liwa ini, industri. Nanti kapan-kapan kalau pas Mas Ranto buat. Nah, kalau sekarang ini kan masuk ngobrol bonsainya dulu ini. Nanti industri buat pot-potnya. Nah, nanti ada season lain lagi kayaknya. Nanti WA-an aja lah kapan udah mulai buat. Tadi kayaknya belum buat tuh. Nah, ini terakhir nih apa namanya saran kemudian masukan atau misalnya motivasi lah untuk penghobi bonsai khususnya atau penghobi yang lain. Karena hobi ini kadang-kadang ya itu tadi awalnya pasti jadi dilirik sebelah nggak dilirik malah. Iya, Kalau dilirik mending sebelah mata, ini malah nutup mata ini. Jadi orang sekitar kita itu, saya dulu Mas pengalaman
hobi moto. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu ibu saya minta maaf sama saya. Maaf betul kata dia. Ngapa mak kata saya? Saya nggak tahu kan. Kamera saya itu udah pernah mau ditumbuknya, aduh agak ditutu kan. Tutu itu kan kayak tumbuk kopi. Ya. Untung dihalang sama ayah saya karena waktu itu kata ayah saya, "Wih, mahal itu 6 juta," katanya itu. Jangan itu ini. Karena ngelihat saya berangkat subuh, wah ini nih hobinya orang kaya kata dia, orang nggak ada kerjaan gitu kan. Berangkat subuh, pulang ini apa hasilnya gitu. Nah, setelah sekarang saya sempat pameran kemarin, beberapa foto pameran saya laku, kemudian ada foto-foto saya juga pernah masuk majalah, lumayan lah gitu. Ada tambahan-tambahan. Kemudian beberapa kali saya jadi pemateri fotografi, kemudian pemateri pariwisata karena saya dari moto itu. Akhirnya wah, ternyata memang bisa menghasilkan gitu. Jadi sekarang makanya dia minta maaf ibu saya sama saya. Jadi ya mungkin ya itu tadi. Jadi minta motivasinya dari Mas Ranto. Ya. Kayak mana caranya biar hobi apapun itu ya, mancing apa bonsai atau apa, pasti nanti untuk bukan kalangan hobi itu pasti jadi apa ya? Jadi nggak diehin lah gitu bahasa bahasa Lampungnya itu kan. Diremehkan. Nah, silakan Mas motivasinya. Ya kalau untuk hobi di bonsai sendiri sih berpikirnya kan orientasinya ke uang dulu. Iya, jangan Jadi ke uang hobi dulu ya. Hobi dulu ya. Hobi dulu. Bangun dulu ya. Bangun dulu. Setelah kita hobi ya otomatis pohon yang kita rawat nggak akan mati kan gitu. Iya. Karena kita hobi. Iya. Ya nanti kalau orientasinya ke uang, ya setelah nggak laku, Stres kita. stres gitu. Jadi nggak lanjut hobinya lagi ya. Benar. Iya. Jadi hobi dulu, kita rawat pohonnya, nanti ada nilainya di situ. Jadi hobinya dengan sepenuh hati. Ya tadi walaupun kayak Mas Ranto sempat stuck dulu berapa tahun, Benar. bangkit lagi karena ada teman-teman yang ini ya. Memang di Liwa ini salah satu kendalanya ya itu tadi. Kadang-kadang hobi yang masih baru-baru ini belum banyak peminat sehingga kita nggak banyak tempat sharing, sehingga stres sendiri nih mau ngapain, nggak ada tempat ngobrol gitu kan. Saya juga awal foto juga gitu beberapa. Nah, akhirnya sekarang udah banyak kan, ada tempat ngobrol, tempat bareng-bareng hunting atau bareng bikin gitu ya Mas ya. Jadi gitu ya Mas. Jadi motivasinya apa namanya, hobinya jalanin dulu dengan sepenuh hati, jangan mikir uang dulu, jangan mikir itu menghasilkan apa enggak, tapi yakin aja suatu saat Pasti ada hasilnya. nah pasti ada hasilnya dan bisa menopang hidup ya Mas. Mas Ranto bikin bikin ini kan lumayan itu. Iya. Apalagi kalau misalnya dia penghobinya di Lampung Barat ini udah banyak gitu ya. Nah mungkin itu saja ini dari saya apa namanya ngobrol-ngobrol ngobrol santai tentang bonsai ini sama Mas Ranto, mungkin nanti sama anggota-anggota dari apa namanya bonsai yang lain ya. Makasih ya Mas Ranto ya, motivasinya, cerita-ceritanya ini. Mungkin ya apa namanya, mungkin nanti lain kali ketemu dengan teman-teman yang lain. Ya.